Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zizi Hanani, NIM 2120140. Pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan Islam pada masa dinasti Mamlukiyah. Nah, perlu kalian ketahui nih, dinasti Mamlukiyah ini merupakan sebuah dinasti Islam yang berada di Mesir, di mana didirikan oleh para budak. Nah, para budak ini itu dibawa oleh Sultan Malik Salih Nujumuddin Ayyubi, di mana akan dijadikan tentara kemiliteran pada masa itu. Akan tetapi, para budak ini justru membentuk kelompok militer untuk merebut kekuasaan dari Sultan Malik Najamuddin Saleh Ayyubi ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak sejarah dan pendidikan pada masa itu yuk. Kemudian kita masuk ke sejarah berdirinya dinasti Mamlukiyah. Nah, berdirinya dinasti Mamlukiyah ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama, karena Sultan Malik Saleh Nujumuddin Ayyubi ini meninggal pada tahun 1249, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. Kemudian, yang kedua, karena adanya Perang Salib ke-7 yang akhirnya berhasil dipukul mundur oleh Turansyah yang merupakan putra Sultan Malik As-Soleh. Yang ketiga itu karena adanya ketidakpuasan kaum Mamalik Bahri terhadap kepemimpinan Turansyah yang lebih mengutamakan budak daripada kaum Kurdi. Dan faktor terakhir, adanya kecaman Khalifah Al-Mu'tasim atas naiknya Syajaratud Dur sebagai pemimpin kekuasaan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait pembagian dinasti Mamluk. Nah, dinasti Mamluk ini terbagi menjadi dua, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Kenapa dinamai dengan Mamluk Bahri? Karena mereka ditempatkan di pulau kecil Raudah namanya, di mana letaknya itu di delta Sungai Nil. Sehingga mereka dinamai Mamluk Al-Bahri, Al-Mamalik Al-Bahri, atau disebut juga Mamluk Laut. Sedangkan Mamluk Burji ini juga dikenal dengan Mamalik Jarakhisyah, yang merupakan kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Qalawun dan ditempatkan di benteng-benteng yang bermenara atau buruj. Nah, arti kata buruj ini berarti benteng atau istana. Nah, oleh sebab asal ditempatkannya inilah penamaan Mamluk Bahri dan Mamluk Burji ini berasal. Kemudian pendidikan Islam pada masa dinasti Mamlukiyah. Ilmuwan keislaman dinasti Mamlukiyah ini, yang pertama ada Ibnu Taimiyah, di mana beliau itu dikenal sebagai reformer pemikiran Islam yang bermazhab Hambali. Ilmuwan yang kedua ada Jalaluddin As-Suyuti. Beliau dikenal sebagai cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir, di mana beliau ini memiliki karya monumental di bidang ulumul Quran, yaitu Al-Itqan fi Ulum Quran. Dan yang ketiga ada Ibnu Hajar Asqalani, yang merupakan termasyhur dalam bidang kepenulisan ilmu fikih dan hadis. Pendidikan Islam pada masa dinasti Mamlukiyah ini berpusat pada beberapa tempat, di antaranya kutab atau maktub. Yang kedua, pendidikan rendah di istana. Yang ketiga di masjid, madrasah, di perpustakaan, rumah sakit untuk praktikum. Kemudian observatorium sebagai pusat penelitian, dan Jami' Al-Azhar sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam.
Sedangkan sistem pengajaran pada dinasti Mamlukiyah ini yaitu dengan menggunakan metode menghafal. Nah, setelah menghafal, kemudian siswanya akan mempelajari syarah dan syarhiyahnya. Kemudian ada juga pembelajaran dengan praktikum. Akan tetapi ini dilaksanakan apabila untuk pelajaran yang berbasis sains. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait runtuhnya dinasti Mamlukiyah. Dinasti ini runtuh disebabkan karena menurunnya solidaritas antar sesama militer. Kemudian, banyak penguasa Mamluk Burji yang bermoral rendah dan tidak menyukai ilmu. Kemewahan dan kebebasan berfoya-foya menjadi faktor penyebab pula pada runtuhnya dinasti ini, karena pajak menjadi dinaikkan, yang akibatnya semangat kerja rakyat semakin menurun dan perekonomian negara menjadi merosot tidak stabil. Penyebab lain runtuhnya dinasti Mamlukiyah ini disebabkan karena adanya peperangan dengan tentara Turki Utsmani yang terjadi 2 kali. Dan dinasti Mamlukiyah ini mengalami kekalahan melawan pasukan Utsmani dalam pertempuran pada tahun 1517. Nah, demikian penjelasan terkait dengan pendidikan Islam pada dinasti Mamlukiyah. Saya Cici Hanani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.